Kali ini akan membahas sedikit mengenai siapakah Syekh Siti Jenar ternyata, atau siapakah sebenarnya Syekh Siti Jenar yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan masih banyak perselisihan yang mempercayai tentang siapakah itu sejarah Syekh Siti Jenar. Namun dikutip berbagai sumber, ternyata Syekh Siti Jenar ternyata menyandang gelar Sunan Jepara. Namun sebelum bahas atau menyimak lebih lanjut, sudilah kiranya subscribe dan like di bawah ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ini nanti bisa menambah wawasan kita, ambil sisi positifnya saja. Terima kasih sebelumnya. Mari kita simak berikut ini. Terlepas dari ajaran yang kontroversial tentang konsep manunggaling Kawula Gusti, namun Syekh Siti Jenar tetap memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di tanah air, khususnya Pulau Jawa. Dalam penyebaran hal ini, pandangan Syekh Siti Jenar memang tak sejalan dengan para wali. Namun secara konsep syariat atau konsep syiar Islam, apa yang dilakukan cukup memberi arti bagi para pengikutnya. Syekh Siti Jenar di tanah Jawa punya banyak nama maupun julukan. Nama Syekh Siti Jenar sendiri diambil dari bahasa Jawa, yakni Siti berarti tanah dan Jenar berarti bermakna kuning. Pada zaman dahulu, masyarakat Jepara juga memberi nama kepada Syekh Siti Jenar sebagai nama Abang atau Tanah Merah. Nama itu diberikan karena Syekh Siti Jenar pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lahir di Persia atau yang kini bernama negara Iran pada kurang lebih tahun 1403. Siti Jenar memiliki nama kecil Abdul Jalil. Sekali lagi, Jenar nama kecilnya adalah Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan keluarga Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Karena keturunan dan menyebarkan agama Islam di tanah air, Abdul Jalil kemudian mendapat gelar Syekh. Bahkan ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar juga mendapat gelar Sunan sebagai namanya, yaitu Sunan Jeporo. Soal gelar Sunan yang disandang Siti Jenar juga tak lepas dari kontroversi. Ada yang menyebut karena ajarannya yang dinilai menyimpang, makna Sunan Jeporo tidak masuk dalam daftar 9 wali dalam Wali Songo. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat berumur 17 tahun. Syekh Siti Jenar begitu berguru kepada ayahnya bernama Said Soleh yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Karena ketekunannya, Syekh Siti Jenar bahkan sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat berusia 17 tahun, mengikuti Said Soleh berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Siti Jenar lalu diangkat sebagai mufti, ulama yang berwenang menafsirkan kitab
penguasa Kesultanan Malaka saat itu, yakni Sultan Iskandar Shah. Pada tahun 1426, Said Soleh pindah ke Cirebon bersama Siti Jenar dan dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan bersama Maulana Malik Ibrahim, atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Hingga hayatnya, Said Soleh menetap di Cirebon dan Siti Jenar ditunjuk sebagai penerusnya. Di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar semakin mendalami agama Islam di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di Jawa kala itu. Syekh Siti Jenar juga berguru kepada sejumlah wali termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sinilah Syekh Siti Jenar mulai mengenal konsep Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar kemudian bermukim di Jeporo dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu sebenarnya hanya diberi wewenang untuk mengajarkan syahadat dan tauhid saja. Namun Syekh Siti Jenar menentang dan berani memberikan materi tentang ilmu makrifat serta hakikat. Saat konsep Manunggaling Kawula Gusti terdengar oleh para wali, Syekh Siti Jenar segera dipertemukan untuk menjelaskan tentang pemahaman tersebut. Beberapa wali yang hadir kala itu diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Kudus. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggaling atau manunggal bersatu, artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan sehingga menjadi Manunggaling Kawula Gusti. Jika ada yang menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabannya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersama ayam di dalam tubuh manusia itu sendiri, kata Syekh Siti Jenar. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran tersebut yang menimbulkan polemik, namun demikian para pengikut Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa Sunan Jepara tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti bukan dianggap sebagai percampuran Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta ada tempat kembali semua makhluk, dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Demikian, semoga sedikit tentang sejarah gelar Syekh Siti Jenar atau gelarnya yang menyandang Sunan Jepara. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga ini menjadi wawasan kita semakin luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.